Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan kajian kita mempelajari matan al-ghayah wa taqrib dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, wa yajibu badlul ma'i bi thalathati syara'id. Wajib untuk memberikan air dengan 3 syarat apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, an yafdula an hajatihi, lebih dari hajahnya, lebih dari keperluannya. Air itu lebih dari keperluannya. Yang kedua, wa iyyahtaja ilaihi ghairuhu, orang lain membutuhkannya. Yang ketiga, wa ayyakuna mimma yustahlafu fi bi'rin aw 'ainin wa nahwihi. Air itu di dalam tempat yang bisa berganti, baik itu sumur maupun sumber mata air, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Setelah kemarin para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, al-muallif rahimahullah bicara tentang mawat. Mawat itu apa? Mawat itu bukan maut ya. Mawat itu tanah tak bertuan. Jadi setelah kemarin al-muallif bicara tentang mawat, tanah tak bertuan. Tanah tak bertuan itu kalau tidak dikendalikan oleh negara, maka hukum asalnya adalah man ahya arlan maitatan fahiya lahu. Barang siapa yang garap, pertama kali garap tanah yang tak bertuan tanpa ada pemilik sebelumnya, maka tanah itu menjadi milik dia. Nah, sekarang pembahasan berlanjut. Kalau kemarin tentang tanah, sekarang tentang air. Sekarang tentang air. Ketahuilah para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, air itu ada 2 jenis. Ada air yang itu tidak dimiliki oleh siapapun, milik bersama. Air itu tidak dimiliki oleh personal satu persatu orang, tapi milik segenap masyarakat. Kayak air laut, air sungai, air danau, dan yang semisalnya. Jadi itu air yang tidak dimiliki oleh siapapun. Air hujan, begitu. Air-air yang semacam ini para ikhwatan azani Allah wa iyyakum, semua orang berhak untuk memanfaatkannya. Itu dalam hukum fikih masuk dalam barang mubah. Ini barang yang berhak mubah dimiliki, dimanfaatkan oleh semua. Dan kaidah menghadapi barang-barang semacam itu adalah man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Orang yang pertama kali mendapatkan barang yang mubah, barang yang milik bersama semacam tadi, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia orang yang paling berhak mendapatkan barang tersebut. Dan ini berlaku untuk semua
barang-barang yang statusnya non pemilik. Contoh, ini ikan di tengah laut. Itu kan nggak ada yang memilikinya. Siapapun yang ke laut, mau mancing, mau jaring, mau nyemplung, terus dapat ikan, maka dia orang yang lebih berhak untuk mendapatkan barang tersebut. Binatang-binatang liar di hutan. Dia masuk ke dalam hutan, kemudian berburu binatang. Yuk dapat pitik, yuk dapat kijang, dapat kancil, dapat apa gitu. Maka berarti dia orang yang paling berhak terhadap barang tersebut. Termasuk air. Termasuk air. Jadi air itu, kalau memang itu adalah air umum, maka tidak ada seorang pun yang memilikinya dan semua orang berhak untuk mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-muslimuna syuraka'u fit thalath. Jadi kaum muslimin itu berserikat dalam 3 perkara. Yang pertama al-ma, air. Yang kedua al-kala, serumput, rerumputan umum ya. Yani wanar. Yang ketiga adalah sumber api umum. Tape. Yang kedua apa nih? Jenis air. Jadi air itu ada yang air milik bersama. Semua orang berhak untuk memilikinya. Tidak ada pemilik secara khusus. Air hujan, air sungai, air danau, air laut, dan yang semisalnya. Yang kedua, para ikhwan azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, ada air itu milik orang-orang tertentu, dimiliki oleh orang-orang tertentu. Contoh, si A punya tanah. Tanah itu kemudian di tanah itu dia gali sumur. Lah, sumur yang zaman dulu itu lah ya kawan. Sumur yang zaman dulu, yang gede itu. Gali sumur, keluar sumber. Air yang ada dalam sumur di tanahnya si A itu milik siapa? Milik siapa? Milik si A. Lawang tanahnya si A. Yang buat sumur si A. Dapat air, ya milik si A. Atau ada orang dia itu punya tanah. Qadarallah, dari tanahnya tersebut keluar sumber mata air. Maka air-air yang sejenis itu adalah milik orang-orang tertentu, milik pemilik tanah tersebut. Jadi milik dari pemilik tanah tersebut. Lah, air ini para ikhwan azani Allah wa iyyakum, meskipun milik si A, air dalam sumur tadi, meskipun milik si A, maka si A itu wajib untuk memberikan air itu kepada orang lain. Atau tidak boleh bagi si A nolak orang lain untuk mengambil air tersebut. Atau tidak boleh bagi si A untuk narif air kalau ada orang yang ingin ngambil air dari sumur tersebut. Apabila terpenuhi 3 syarat yang beliau sebutkan di atas tadi. Apabila terpenuhi 3 syarat yang beliau sebutkan di atas tadi. Ini. Taib. Apa yang ikhwatin azanillahu wa iyyakum, landasan dari masalah ini? Landasan dari masalah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u fadlal ma' litamna'u bihil kala. Jangan kalian itu mencegah, melarang orang untuk mengambil air yang sudah lebih. Fadlal ma', air yang lebih. Karena dengan itu berarti kalian itu mencegah tumbuhnya rerumputan. Tumbuhnya rerumputan. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Yani man mana'a fadlal ma liyamna'a bihi fadlal kala mana'ahu Allahu fadla rahmatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencegah, menahan orang tidak boleh mengambil air yang lebih, yang dengan itu yani serumputan itu pun tertahan lebihnya, maka Allah akan menahan dari rahmatnya nanti pada hari kiamat. Apa makna dari kedua hadis ini? Maknanya adalah yang beliau gambarkan dalam matan tadi. Jadi ya kawan, orang gambarnya tadi ya si A yang memiliki tanah, tanahnya digali sumur, sumurnya keluar air gitu ya. Udah keluar air. Lah, kemudian datang si B, datang ke tanah tersebut, ke sumur tersebut, ingin ngambil air. Si A lalu ngomong, lah kalau mau ngambil air dari sumurku ya satu timba 1.000. Satu timba 1.000. Atau satu timba 500. Boleh nggak yang dilakukan oleh si A? Tanahnya dewe, sumure dewe, banyune dewe. Lah, tatkala kemudian si B ingin ngambil air dari tanah tersebut, dari tempat dia tersebut, dari sumur dia tersebut, boleh nggak si A itu narif? Ini tidak boleh apabila terpenuhi 3 syarat. Makanya tadi beliau mengatakan wayajibu badlul ma. Wajib untuk badl. Badl itu ngasihkan orang tanpa ganti, tanpa bayar. Wajib untuk badlul ma. Ngasihkan apa tadi? Ngasihkan air itu kepada orang. Apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, pemiliknya sendiri ada. Cang ganteng ya. Ngomong-ngomong ya. Nah, yang pertama ya kawan, an yafdhula an hajatihi. Dia sendiri, dia tadi siapa? Si A tadi, kebutuhan dia terhadap air itu sudah lebih. Orang butuhnya air kan untuk minum, untuk masak, untuk mandi, untuk kebutuhan rumah tangga lah, nyuci baju, untuk ngasih minum pitik, ngasih minum kambing, untuk nyirami tanaman. Setelah semua kebutuhan dia terhadap air dalam sumur tersebut terpenuhi, kok masih sisa, maka itu namanya fadlul ma. Namanya apa? Fadlul ma. Sisa air setelah digunakan untuk kebutuhan dia. Itu yang pertama. Jadi air itu telah lebih dari kebutuhan dia. Dalam istilah hadis, bahasanya itu fadlul ma. Fadlul ma itu bukan keutamaan air loh ya. Ini, tapi air fadl, sisa dari kebutuhan dia. Itu syarat yang pertama. An yafdhula an hajatihi. Yang kedua, si B tadi, si B, si C, si D, orang lain yang ingin ngambil air dari sumur tersebut itu butuh terhadap air itu. Butuh. Ya butuh untuk dia sendiri, butuh untuk tanamannya, butuh untuk hewan ternaknya, butuh untuk apa. Pokoknya dia butuh. Pokoknya dia butuh terhadap yani air tersebut. Yang ketiga, air itu sifatnya kalau setelah diambil oleh orang lain nyumber lagi, ada lagi. Jadi gambarannya tadi kan sumur. Sumur itu setelah ditimbok oleh si B, ditimbok oleh si C, ditimbok oleh si D. Gitu ya. Air itu kembali keluar sumbernya lagi. Kembali keluar yani airnya lagi. Sebagian ulama menambahkan yang keempat. Apabila tatkala si orang lain ngambil air dari tempat dia tersebut, pemiliknya itu sama sekali tidak mengeluarkan biaya apapun. Tidak mengeluarkan biaya apapun. Apabila terpenuhi 3 atau 4 syarat ini, maka pemilik sumur tadi tidak boleh narif. Tidak boleh ngambil uang. Tidak boleh jual. Tidak boleh minta ganti rugi. Kenapa?
yajibu badlul ma, wajib untuk menyerahkan, memberikan air itu kepada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW tadi menegaskan, mengatakan la tamna'u fadlal ma, jangan kalian itu mencegah orang lain memanfaatkan, mengambil fadlal ma, sisa dari air setelah dipakai kebutuhan kita. Dari sini para hadirin azanillahu wa iyyakum, apa hukumnya jual air? Apa hukumnya jual air? Ya tergantung. Kalau semua syarat ini terpenuhi, kok dia jual, itu terlarang. Tapi kalau salah satu dari syarat ini nggak terpenuhi, boleh bagi dia jual air. Bagi orang untuk jual air. Contoh yang pertama, dia sendiri itu butuh, gitu. Tapi ada tetangganya yang kepingin ngambil. Waduh mas, anak itu masih butuh untuk nyirami tanaman, airnya kayak dikit gitu. Nanti kalau tak serahkan sama sampean, tanamanku kuru-kuru, kering-kering, siapa yang rugi? Ini sampean mau ngambil air dari sini ya satu timba 10.000, misalkan gitu ya. Satu timba 2.000, satu timba 1.000. Boleh nggak dia narif? Boleh, karena dia sebenarnya itu nggak lebih, nggak ada istilah fadlul ma. Yang kedua, apabila air itu apa ya, nggak nyumber. Air itu nggak nyumber itu gimana toh gambarannya? Jadi kalau kan ada toh air-air di tengah-tengah sawah, di tengah-tengah ladang, itu tak ada hujan. Kalau musim hujan penuh air, lalu air itu tertampung di situ. Selama musim kemarau, air itu yang digunakan untuk nyirami sawah, air itu yang digunakan untuk nyirami tanaman. Tapi nggak nyumber, diambil setimba ya berkurang, diambil lagi berkurang, diambil lagi berkurang, diambil lagi berkurang. Semakin banyak diambil, semakin cepat berkurang. Dalam kondisi semacam itu, kalau kemudian ada orang lain kepingin ngambil dari air itu, kemudian dia tarif, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Karena nggak terpenuhi syarat tadi. Mimma yustakhlaf. Yang ketiga, kalau tatkala dia nyerahkan air ke orang lain, itu dia sendiri butuh biaya. Dia sendiri butuh tenaga, butuh biaya, butuh apa. Jadi mungkin dia itu tenaganya butuh, atau biayanya, atau modalnya, atau apa. Maka tatkala dia itu jual air kepada orang lain, boleh-boleh aja. Jual ini boleh apa enggak ya, Hon? Yo, boleh. Aku mengatakan haram jual air, Ustaz. Ini haram ya jual air karena Rasulullah mengatakan la tamna'u fadlal ma. Oke, dunia. Ini bukan fadlul ma. Ini itu air untuk jadi di sini itu butuh disterilkan, butuh dibersihkan, butuh ono kemasane, butuh dibungkusi, butuh perusahaan, butuh ini, butuh itu. Ya wajarilah didol. Atau misalkan air. Jadi air. Di sana itu kan ada telaga ya, air apa itu, air tawar itu. Ada orang ngambil dari sana kemudian dibawa ke kampung Serowo begitu, kemudian ini per jerigennya misalkan 2.000. Boleh ya, Wan? Yo boleh. Ini kepingin ngambil dewe. Ini win gratis. Tapi kalau itu berarti itu karena dia butuh tenaga. Tenaga yang dia kerahkan, tenaga yang dia gunakan untuk bisa membawa air itu dari sana sampai ke rumah orang yang beli, maka itu adalah jasa dan dia berhak untuk mendapatkan upah dari apa yang dia lakukan tersebut. Wallahu alam bis-shawab. Jadi ini makna dari hadis yang ada di, atau makna dari pembahasan yang ada di hadapan kita. Jadi kalau air itu sampai lebih dari kebutuhan, kemudian orang lain membutuhkan, kemudian bisa terganti dengan sumber atau yang lainnya, dan dia tidak mengeluarkan biaya dan tenaga apapun jadi untuk memberikan air tersebut, maka dia tidak boleh untuk mengambil ganti rugi dan wajib untuk memberikan secara cuma-cuma. Dan itu adalah makna badlul ma. Nah, wallah. Baik, lanjutkan. Wal waqfu jaizun bi thalathati syara'id. Wakaf itu dibolehkan secara syariat. Maknanya akad wakaf itu sah dan boleh apabila terpenuhi 3 syarat. Ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi.
barang itu bisa dimanfaatkan, terus barangnya seutuh. Barangnya itu masih utuh. Wa ayyakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Barang itu pokoknya ada, tapi cabangnya enggak terputus. Far'in la yanqati'. Yang ketiga, wa alla yakuna fi mahdzur. Wakaf itu tidak dalam perkara yang terlarang. Wa huwa ala ma syaratal waqifu min taqdimin wa ta'khir. Dan dia itu, wakaf itu tergantung pada apa yang diwakafkan, yang disyaratkan oleh pewakif, oleh yang mewakafkan. Baik mengajukan maupun memundurkan, wa taswiyatin wa tafdhil, maupun menyamaratakan atau membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Pembahasan yang di hadapan sekarang ini adalah namanya al-waqf. Namanya itu wakaf. Al-waqf. Wakaf itu ya akhwan, jadi wakaf itu ya bahasa Indonesianya waqafa yaqifu waqfan, itu artinya apa ya? Berhenti. Kata para ulama, wakaf itu dalam istilah yang masyhur di kalangan mereka, tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Pokoknya ditahan, manfaatnya digulirkan, dimanfaatkan. Tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Jadi pokok asal dari barang tersebut itu ditahan. Sedangkan yang dimanfaatkan, yang digulirkan, itu hanya manfaatnya. Kata yani sahib Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan, habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Yani mamnu'un minat tasarrufi fi ainihi. Jadi habsu malin, menahan harta. Yang yumkinul intifa' bihi, yang bisa dimanfaatkan ma'a baqa'i ainihi, ma'a baqa'i ainihi. Dan barangnya itu tetap utuh. Kemudian mamnu'un minat tasarrufi fi ainihi, terlarang, enggak boleh ngutak-ngutik barang tersebut. Tusrafu manafi'uhu fil bir, tapi manfaatnya digunakan untuk kebaikan. Taqarruban ilallahi ta'ala, yani untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taibarifitan azaniyallahu wa iyyakum. Memberikan barang kepada orang lain, memberikan barang kepada orang lain itu hukum asalnya dua jenis. Ada akad, yani muawalat, ada akad tabarruat. Ada transaksi memberikan barang ya kepada orang lain, itu ada yang jenisnya itu transaksi komersial. Transaksi komersial ya aku ngasih, aku dapat. Aku memberi, aku dapat apa? Jual beli, sewa menyewa, mudharabah, syirka, upah mengupah, semuanya masuk dalam akad muawadhat. Memberi untuk dapat harus memberi dalam hukum dunia. Kan jual beli. Ini kitab ini tak serahkan pada orang lain. Kalau dia ngasih aku uang, berarti itu jual beli. Kitab ini tak pinjamkan kepada orang lain, asalkan dia ngasih uang sewa, maka itu namanya ijarah, sewa menyewa. Semua itu masuk dalam transaksi muawadhat, transaksi komersial. Dari kata-kata iwad, yaitu memberi untuk dapat gantinya. Yang kedua ya akhwan, akad at-tabarruat. Akad tabarruat itu memberi dengan tidak mengharap dapat apa-apa. Dunia, ini akhirat kan dapat pahala. Tapi dunia memberi ya memberi, tidak dapat. Yang menerima tidak harus memberi. Nah ini macam-macam. Ada sedekah, ada hadiah, ada wakaf, ada zakat. Gitu ya. Kalau zakat itu sifatnya wajib,
pada harta tertentu ada aturan syariatnya. Itu namanya zakat, kan ngawur. Tip. Adapun kalau sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa aturan berapa, bagaimananya, pokoknya memberi sesuatu kepada orang lain karena memandang yang diberi itu kita pandang butuh, maka namanya sedekah. Namanya sedekah. Kasihan fulan orang miskin diberi sedekah. Kasihan fulan orang nggak punya dikasih sedekah. Jadi titik pandang sedekah itu yang memberi itu memandang orang yang dikasih itu membutuhkan barang tersebut. Maka itu namanya sedekah. Tip. Yang ketiga, hadiah. Hadiah juga sama dengan sedekah. Ngasih barang kepada orang lain. Ngasih barang kepada orang lain. Tapi titik tekannya bukan karena orang yang diberi itu merasa butuh. Atau kita pandang butuh. Tapi demi menghormati orang yang diberi. Karena dia kakak dikasih, karena dia adik dikasih. Bisa jadi kakaknya lebih kaya. Pulang misalkan dari Malang, menunggu oleh apa ke Malang itu? Oleh apel. Pulang teko Tuban, oleh Lombok. Pulang teko Bali, oleh jeruk Bali. Salah ya? Ini pokoknya pulang dari mana lah? Ini pulang teko Lamongan, oleh soto Lamongan. Atau oleh pokoknya pulang. Nah, sampai rumah dia itu pulang dari mana gitu. Dikasihkan sama kakaknya, dikasihkan sama sebagainya, dikasihkan adiknya, sebagian dikasihkan tonggoi. Pada waktu itu ya kawan, pemberian itu tatkala ngasih itu karena merasa kakak butuh apel apa mboten? Ya enggak, karena demi menghormati, nguwongno itu betul. Jadi menghormati orang lain karena kakaknya, karena adiknya, karena tonggoi, karena ustate, karena apanya, kemudian diberi. Ini sama-sama memberi, tapi tujuannya bukan karena merasa orang itu membutuhkan, tapi karena ingin menghormati, ingin menghargai, ingin nyambung kekerabatan, ingin nyambung persaudaraan. Itu namanya, hadiah. Itu namanya hadiah. Nah, zakat, sedekah, hadiah itu statusnya hibah. Zakat, sedekah, hadiah itu statusnya hibah. Kalau hibah berarti pindah kepemilikan barang. Pindah kepemilikan barang dari pemberi kepada yang diberi. Dari pemberi kepada diberi. Yang ngasih tadi sama siapa? Si A. Ngasihkan zakat, ngasihkan sedekah, ngasihkan apa tadi? Hadiah sama si B. Maka barang itu pindah kepemilikan dari miliknya si A menuju miliknya si B. Lah setelah miliknya si B, ya terserah si B mau diapain. Misalkan dapat apel, misalkan gitu ya, dapat apel. Kemudian dikasihkan sama kakaknya. Yorong kilo, wakai ngono, dapat ngasihkannya 2 kilo. Ini dapat sama kakaknya, apel semacam ini. So, keluarga itu kotorol nggak doyan apel, sama kakaknya dikasihkan orang lain lagi, sama kakaknya terus dijual, sama kakaknya terus diapain gitu. Boleh, karena telah pindah kepemilikan. Nah, adapun wakaf, bedanya semua itu dengan wakaf. Wakaf dengan semua tadi sama-sama tabarruk. Transaksinya sosial. Tapi bedanya kalau wakaf itu barang yang diwakafkan, ini ada kitab. Anak ngomong sama si B, Mas, ini kitab untuk sampeyan. Wakaf ya. Ini wakaf untuk sampeyan. Apa bedanya tatkala kita mengatakan ini barang, ini kitab, untuk sampeyan, hadiah dari saya. Kalau saya katakan hadiah, berarti ini keluar dari kepemilikan anak, pindah kepada kepemilikan si B. Tapi kalau wakaf, itu adalah keluar dari kepemilikan anak, tapi tidak masuk ke dalam kepemilikan
si B. Dia bukan menjadi milik si B. Si B itu hanya berhak memanfaatkan, bukan berhak untuk mutlak terhadap barang ini. Sehingga barang ini karena bukan miliknya si B, meskipun telah anak kasih wakaf, nggak boleh dijual, nggak boleh dipindah kepemilikan, nggak boleh di yang lain kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Jadi nggak boleh dijual, nggak boleh dikasihkan lagi kepada orang lain, nggak boleh di apa begitu, karena bukan milik dia. Yang berhak untuk dia lakukan hanya memanfaatkan. Makanya dalam istilah wakaf adalah tahbisul asal atau habsul asal. Asali barang yang diwakafkan itu tertahan. Dan yani tasbilul manfaat yang dilakukan, yang diambil itu hanya manfaat dari barang tersebut. Wallahu a'lam. Jadi itu wakaf, gitu ya. Itu wakaf. Makanya beliau tadi mengatakan itu wakaf. Dan wakaf ini satu amal mulia. Rasulullah SAW mengatakan idza mata al-insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak manusia itu meninggal dunia, maka amalnya akan terputus kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, yakni sedekahun jariyah, sedekah yang amalnya terus mengalir. Dan sedekah yang amalnya terus mengalir itu adalah wakf. Di mana yakni meskipun dia telah meninggal dunia nanti, yakni maka sedekah tersebut tidak terputus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Tapi teman, sampai sini dulu tentang definisi wakaf. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pertemuan depan pada syarat-syarat barang itu berhak untuk diwakafkan. Nah, apa hukum berburu hewan yang dilindungi negara seperti harimau Sumatera? Gak boleh. Jadi gak boleh memburu binatang yang dilarang oleh negara. Kenapa? Bukan larangan syar'i, tapi larangan negara. Pemerintah berhak untuk melakukan itu. Dan kalau pemerintah melarang sesuatu yang itu tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya dalam rangka taat kepada waliul amr. Wallahu a'lam. Tulisannya, kalau antum nulis pertanyaan jangan kecil-kecil ya, kawan. Wis tuwa. Culi-culi semut. Bagaimana apabila ada teman yang memiliki air untuk mandi? Memiliki air untuk mandi. Dan air itu melebihi dari kecukupannya. Dan dalam kondisi tersebut sedang tidak ada air. Dan dia tidak mau memberi sebagian air. Apa boleh mengambil secara paksa? Pertama ya akhi, ini kalau gambarnya di pesantren, itu nggak bisa. Karena air itu bukan milik dia. Milik siapa? Milik pesantren. Tapi kalau antum gambarnya di rumah, itu masalah lain. Tinggal gambarannya ini di pesantren atau di rumah. Kalau di pesantren, air itu milik bareng-bareng. Air itu milik bareng-bareng dan kewajiban bagi kita semua memakai barang itu secukupnya sesuai dengan uruf yang ada. Tidak boleh melebihi dari kebutuhan yang ada. Pertanyaannya di luar materi semua. Tapi on, ya satu lagi.
Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idin rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.